masathu dharra sabar. Kalau dia dipuji dengan pujian yang menggembirakan, maka dia bersyukur. Kalau dia dipuji dengan pujian yang menyedihkan, maka dia bersabar. Sabar dan syukur, dua-duanya pahala, dua-duanya untung, dua-duanya derajat tinggi di akhirat. Jadi mukmin, apapun yang menimpa dia, semuanya membawa kebaikan. Sayyidina Abdullah bin Abbas, waktu ayah beliau Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas pamannya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat Nabi, anak muda. Waktu Nabi Muhammad meninggal, dia masih kecil, masih muda, dan dia yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman di dalam agama dan ajarkan dia ta'wil. Hingga dia merupakan seorang ulama, ahli tafsir, ahli fikih, ahli sejarah, ahli syair-syair Arab, ahli dalam segala hal. Beliau ahlinya, sampai disebut terjemah Al-Quran, penterjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Ada tafsirnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu arda. Ada Imam Abdullah bin Abbas, waktu abahnya meninggal dunia, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, itu sedih, kesedihan yang luar biasa, sedih. Dan yang nenangin dia itu, yang takziah, yang berbelasungkawa kepadanya itu adalah semua orang berbelasungkawa, tapi kalimat yang paling ngegedein hatinya ternyata datang dari orang gunung, dari orang kampung ziarah ke dia. Begitu, dengan kepolosan hati itu orang kampung mengucapkan dua bait syair. Isbir, disuruh bersabar. Sayyidina Abdullah bin Abbas atas kematian ayah beliau, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu beliau dikatakan bahwasanya isbir, inna bisabri, innama nasbiru bisabri ra'si, atau ma ma'ana fi hada. Dikatakan hendaknya kamu bersabar. Kalau kamu bersabar, kita juga bakalan ikut sabar. Sebab sabarnya kita adalah ngikut pemimpin kita. Engkau adalah pemimpin kita dalam keilmuan, ulama kita. Nah, kalau ulama kita nggak bersabar, ya apalagi umat. Innama yasbiru an-nas bisabri ras. Orang itu bersabar, dia ngikut kepada sabarnya pemimpin. Kemudian dalam bait yang kedua dikatakan oleh Arabi tersebut bahwasanya khairan minal abbasi sabruka ba'dahu, fallahu khairun minka lil Abbas. Yang lebih baik daripada Abbas adalah kesabaranmu setelah meninggalnya dia. Sebab sabarnya kamu lebih baik daripada Abbas. Sabarnya kamu untuk Allah. Yang lebih baik dari Abbas adalah kesabaranmu setelah wafatnya Abbas. Dan yang lebih baik untuk Abbas adalah Allah lebih baik dari engkau. Allah lebih baik daripada engkau, wahai Abdullah bin Abbas. Artinya kalau dulu yang merawat dia kamu, sekarang Allah yang jaga dia, Allah yang ngurusin dia, Allah yang nanggung rezekinya dia dan segalanya. Masya Allah. Wah, hingga Sayyidina Abdullah bin Abbas bersabar. Dan sesungguhnya innamas sabru inda sadmatil ula, kata Rasulullah. Kesabaran itu saat benturan pertama. Artinya begitu dapat musibah di awal-awal gempuran pertama, nah dia bersabar. Nah itu adalah kesabaran yang hakiki. Dan sabar tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang tuh kalau ditinggal keluarganya udah meninggal, tahu bersikap harus bagaimana. Nabi ngajarin fal yasna mithl ma yasna fi yaumil thalith, fi yaumil rabi', fi yaumil khamis.
ketika dia ditimpa musibah kematian, maka silahkan dia bersikap dengan sikap yang akan dia lakukan di hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Loh kenapa? Sebab di hari tersebut setelah diberikan jeda berapa hari, otak lebih jernih dalam berpikir, sehingga nggak larut dalam kesedihan. Hari pertama masih larut dalam kesedihan, hari kedua ya udah mulai ada senyumnya dikit, hari ketiga udah bisa ketawa, udah bisa makan, udah bisa tidur. Begitu, walaupun kalau diingetin masih sedih. Itu Rasulullah ngajarin ya, orang kalau ditimpa musibah, maka hendaknya di hari pertama kena musibah bersikap dengan sikap yang akan dia lakukan di hari kelima, hari ke-10, hari ke-20. Ya udah. Sebab bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridha, musibah jalan terus, tapi kita dapat pahala. Kalau kita uring-uringan, kita nggak ridha, musibahnya berubah? Enggak. Musibah tetap jalan terus dan kita dapat dosa. Mendingan musibah jalan terus tapi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kehilangan yang paling berharga. Ada yang lebih berharga daripada kehilangan kita itu. Apa? Sabarnya kita atas kehilangan itu lebih berharga daripada hal yang hilang. Sabarnya kita atas kehilangan itu lebih mahal, lebih berharga daripada hal yang hilang tersebut. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasabrun jamil. Ajib, sabar indah. Bagaimana ceritanya tuh? Coba nih kalimat nih ulang terus, hanya di sabrun jamil, sabrun jamil. Apa tuh? Indahnya itu di mana? Bagusnya di mana? Cantiknya di mana? Temukan keindahan dan kecantikan dan kehebatan dan kelezatan di dalam sabar. Baru itu sabar yang hakiki. Sabar yang asli punya rasa. Indah, jamil, cantik, elegan. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa basyir as-sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana cerita? Ditimpa musibah suruh kira. Iya. Kalau dia sabar, bergembiralah. Jika dia bersabar, dia diuji dengan kematian, dengan bencana, dengan musibah, dengan penyakit. Disuruh basyir, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Suruh kira, bergembiralah. Kenapa? Dengan anugerahnya Allah Ta'ala. Apa sih gerangan yang Allah Ta'ala peruntukkan bagi orang yang sabar? Sahih Baratib Al-Imam Al-Haddad, beliau menafsirkan di dalam ayat ini dengan syair. Itu dalam syair beliau, hikmah beliau mengatakan, ya sabiran abshir wa bashir man sabar bin nasri wal farajil garib wa bil zafar nalas saburu bisabrihi ma yartaji wasafat lahul awgadu min ba'dil kadar. Wahai orang yang bersabar, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada setiap orang yang sabar. Siapapun sabar, ambil kabar gembira. Kabar gembira apa? Dapat duit. Kabar gembiranya apa? Dapat rumah. Kabar gembira apa? Dapat kabar gembiranya ini apa? Suruh bergembira. Kalau dia sabar, suruh bergembira. Gembira apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya bin nasr, pertolongan Allah. Bin nasri wal farajil garib, solusi yang dekat. Wabil zafar, dia bakal meraih semua yang diharapkan. Yang hilang begitu bakal digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengandung banyak kebaikan. Nala sabur bisabrihi ma yartaji. Orang yang bersabar, yang ahli dan pandai dalam bersabar, dia bakal meraih apapun yang dia harapkan dapat dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wasafat lahul awga'atu min ba'dil kadar. Dan yang tadinya sumpah, menderita, bersedih, itu semua bakal tergantikan. Hilang sudah waktu kemuraman, bakal digantikan oleh Allah dengan waktu kebahagiaan dan kegembiraan.
Dan sampai disebutkan bahwasanya orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah apapun, baik itu kematian, kehilangan keluarga, kehilangan harta, penyakit, musibah, ya memang kita sunnatullah, dunia dipenuhi sama begituan. Kalaupun ini meninggal dunia, di dunia meninggal bukan cuma ini satu doang, banyak. Di dunia orang yang kehilangan ayah, kehilangan anak, kehilangan adik, kehilangan kakak, kehilangan istri, kehilangan suami, bukan cuma satu, banyak semuanya. Oh saya belum, akan pasti itu, pasti terjadi. Dunia sampai dibilang kaif tarda bidunya la tadum husyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa fanaan wa ghumum farfuduha innaha nazrul hagir wa ilallahi ta'ala al-masir. Bagaimana kamu merasa puas dengan dunia yang gak abadi? Maksudnya itu puasnya kok remeh banget. Puas sama kuaci, puas sama kerikil, puas sama sayap nyamuk, puas sama kotoran kambing. Bagaimana kamu merasa puas dengan dunia? Ya, tahu apa aibnya dunia? Aib terbesar dunia tahu gak apa? Aib terbesar dunia adalah fana. Itu aib terbesar dia. Mau seheboh apapun, pernak-perniknya, hiasannya, gembar-gembornya, slogannya, fana, habis. Kalau enggak dia ninggalin kita, atau kita ninggalin dia. Wah saya berumur 5.000 tahun, di dunia di keburu kiamat. Udah gitu aja. Dunia aibnya tidak abadi. Dia nggak abadi buat kita, dan kita tidak abadi untuk dia. Dunia dipenuhi, disesaki, dipenuhi sampai sesak dengan apa? Dengan kesibukan, dengan kesulitan, dengan problem dan tantangan, dengan penyakit. Hah? Dengan penyakit. Orang lolos dari penyakit yang ini, datang penyakit yang lain. Lolos dari musibah ini, datang musibah yang lain. Lolos dari virus yang ini, datang virus yang lain. Atau yang ini virusnya belum pergi, udah ngantri virus yang lain. Wah, varian A, B, C, D, E, Z, udah sampai habis huruf hijaiyah, udah habis. Huruf abjad udah habis. Begitu, dia pakai entah huruf apa lagi. Udah ngantri, udah nunggu variannya. Tuh, subhanallah. Dunia dipenuhi nama begituan. Lolos dari yang ini, kita gak bakalan lolos dari yang lain. Ujungnya al-maut. Sampai dibilang dipenuhi dengan sumpah, dengan stres, dengan beban pikiran. Jangan dikira orang yang paling kaya nggak ada stresnya, tahu nggak? Orang yang paling stres siapa? Pejabat, menteri, wah, dia punya pengawal, stres banget. Raja, sultan, itu orang paling stres. Itu kaya, stres. Bagaimana dia stres mikirin untuk mempertahankan kekayaannya? Begitu. Maaf, kita seandainya saldo bank kita tinggal 1 juta, nah kita masih bisa ngopi, masih bisa ketawa-tawa. Dia kalau saldo banknya tinggal 100 juta, pengen bunuh diri. Ya kan? Makin kaya, dia stresnya makin tinggi. Begitu. Oh, kita bahagia, alhamdulillah, nikmat yang nggak bisa dibeli dengan uang, dengan harta. Subhanallah. Oh, dunia ini dipenuhi dengan stres, dengan beban pikiran. Begitu. Dan nggak ada kesenangan yang murni di dunia sama sekali. Nggak ada kesenangan yang murni. Laisa fiha mustarih illa ibn jarih, katanya. Nggak ada yang bisa hidup bahagia di dunia kecuali Ibn Jarih. Dulu tuh orang pasar sering apa namanya, melantunkan di pasar tuh dengan nyanyian penuh hikmah. Dunia ma fiha mustarih illa Ibn Jarih. Nggak ada yang bisa istirahat, hidup tentram bahagia kecuali orang yang namanya Ibn Jarih. Siapa Ibn Jarih? Orang paling kaya, paling senang, paling bahagia.
Ibn Jarir di rumahnya dengar begitu. Siapa penyairnya itu? Undang makan sini. Wah, saya diundang sama Ibn Jarir, diundang makan. Undang, dikasih hidangan yang beragam. Silakan makan. Ayo. Saat dia makan, Ibn Jarir nggak makan. Kenapa kamu nggak makan sama saya? Oh, menu saya beda. Oh, Sultan emang lain. Menunya beda, pasti lebih enak. Nggak berapa lama, datang menunya Ibn Jarir. Dibawain hidangan. Wah, pasti enak. Begitu dibuka tuh hidangan, pertigaan belum kering, tidak enak. Ya, ini makanan siapa? Makanan kambing? Bukan, makanan saya. Loh, kamu kenapa nggak makan yang seperti saya makan? Makanan nawahin? Saya nggak bisa. Saya ada kolesterol, saya ada darah tinggi, saya ada gula, saya ada apa namanya, macam-macam dah penyakitnya. Pantangnya banyak, ada jantung, ada ini, ada itu. Oh, di luarnya doang kelihatan bagus, nggak taunya dalamnya lebih bahagia saya, lebih bahagia saya. Begitu sampai akhirnya dia rubah syairnya. Dunia ma fiha mustarih hatta Ibn Jarir. Nggak ada orang yang bisa bahagia 100% di dunia, ya, walaupun hatta Ibn Jarir juga ada juga ujiannya, ada juga musibah. Nah, dunia begitu. Al-mautu al-ghadru hadiruha wal mautu akhiruha wal kaunu fi syatani. Tubidu ma jama'at, tuhinu man rafa'at, tadurru man nafa'at fi salifiz zamani. Itu dunia, bahwasanya di dunia ini penuh dengan tipuan, penuh dengan kepalsuan, dan ditutup dunia dengan kematian. Kemudian juga dunia nggak mengangkat orang kecuali untuk dijatuhkan lagi, nggak memberikan manfaat kepada orang kecuali untuk membahayakan dia, tidak mempersatukan orang kecuali untuk memecah belah mereka. Lihat, yang dipersatukan oleh dunia dipecah belah oleh dunia, yang diangkat oleh dunia dijatuhkannya dengan dunia juga. Berapa banyak pejabat yang jabatannya belum habis, sudah berakhir di apa namanya, di sel. Kelamaan dia di sel daripada dia memangku jabatan dia. Tuh. Tidaklah dunia itu mengangkat orang melainkan untuk menjatuhkan, mempersatukan orang untuk memecah belah mereka, memberikan manfaat, tapi dia punya agenda untuk memberikan bahaya. Dunia kayak begitu. Wah, makanya selama kita di dunia ini, bagaimana ngadepinnya? Ista'inu, cari bantuan. Cari bantuannya adalah bisabr wassalah, dengan sabar dan salat. Orang kalau udah punya sabar, aman udah. Apapun yang terjadi buat dia udah cakep aja. Sabar, banyak sabar, banyak syukur. Ada salah seorang ahlul bait, salah seorang ulama ahlul bait, begitu mendengar ucapan seseorang, kita kalau diuji musibah kita sabar, kalau kita diuji dengan nikmat kita syukur. Maka dia jawab, kalau kita beda. Beda, bagaimana? In ibtulina syakarna, in munina syakarna, wa in u'tina asarna. Kalau orang lain bilang in munina sabarna, wa in u'tina syakarna. Kalau kita nggak dikasih ya kita sabar, kalau kita dikasih nikmat kita syukur. Tapi orang-orang mulia al-muqarrabun, kalau mereka tidak dikasih nikmat, mereka bersyukur. Kalau mereka dikasih nikmat, mereka berbagi kepada orang lain. Jadi perangai yang langka, perangai yang jarang. Terus ini musibah, tantangan kayaknya nggak ada habis-habisnya. Belum peliharaan ini, ada lagi yang itu. Sampai kapan? Tetap husnuzan, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh ulama, wa idza tatulu igamatun min hadithin kanat mubashiratan bitulil muntadar. Apabila durasi musibah panjang, ini kok durasi musibah panjang banget waktunya, maka itu mengandung pesan yang berisi kabar gembira bahwa
durasi musibah yang panjang itu mengandung pesan bahwasanya durasi nikmat, durasi solusi saat dia datang jauh lebih panjang. Inna ma'al usri yusra. Untuk satu kesulitan Allah Ta'ala janjikan dua kemudahan. Durasi nikmat selalu lebih banyak, selalu lebih lama, selalu lebih panjang. Terus juga inna nawaiba kasahaibi tanjali fi sur'atin wa wujuduha yudhi khabar. Bala, bencana, musibah itu bagaikan awan. Ketika itu awan kita lihat gelap gulita, angin kencang, awan gelap, siang seperti malam. Tapi sejam kemudian itu awan udah nggak berbekas, anginnya hilang, matahari terang lagi. Lah mana? Musibah kayak begitu. Ketika dia pergi dia nggak menyisakan bekas, nggak menyisakan kesedihan. Insya Allah ketika musibah tersebut pergi. Subhanallah. Dan kita memang diciptakan oleh Allah Ta'ala buat diuji. Allah Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Untuk kami uji, kita diciptakan dari sperma untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita di perut ibu aja itu udah ujian, seleksi siapa yang terpilih dari benih yang mana yang terpilih untuk membuahi sel telur dari benih yang mana. Subhanallah, itu sperma itu terdiri dari sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu sel, tapi yang berbuah cuma satu. Subhanallah. Kemudian juga bagaimana tuh di dalam perut dengan segala ujiannya sampai berkembang dan terlahir. Subhanallah. Tetap kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti punya rencana yang baik